Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri para hadirin. Coba panjenengan melihat di luar sana, banyak mereka yang mengaku muslim tapi mereka begitu berat untuk melaksanakan sholat subuh. Kenapa mereka begitu berat untuk melaksanakan sholat subuh? Berarti mereka tidak dikehendaki untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alhamdulillah, kulolan panjenengan diberikan oleh Allah kemudahan sehingga bisa melangkahkan kaki dari rumah menuju ke masjid ini untuk beriktikaf, untuk melaksanakan ibadah yang memang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, kita akan menyampaikan dua hadis. Yang pertama, baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sholatul jama'ati afdal min sholatil fadli bisab'in wa ishrina darajah. Jadi kalau kita sholat sendiri pahalanya 1, tapi kalau kita sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat. Bahkan para hadirin, ulama mengatakan siapapun yang terbiasa sholat berjamaah maka insya Allah sholatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat ini syarat agar diterima oleh Allah, maka sholatnya harus khusyuk. Kalau kita sholatnya tidak khusyuk, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beda dengan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi, mereka kalau sudah melaksanakan sholat, mereka lupa segalanya. Jadi mereka itu kalau sudah Allahu Akbar, mereka lupa segalanya. Tapi kalau kita kan beda. Kalau kita sudah melaksanakan sholat, Allahu Akbar, langsung eling kabeh, leres nggih. Ini yang sebelumnya lupa hutang, ketika sholat langsung eling utangi. Itu kita para hadirin. Sehingga kita untuk bisa seperti para sahabat itu akan sangat sulit. Jadi sholat kita itu jauh dari kata khusyuk. Sehingga kalau kita sholat sendirian sulit diterima oleh Allah. Makanya ada riwayat daripada ulama, kalau kita sholat berjamaah, sholat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk atau tidak khusyuk pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab sholat kita didirikan secara berjamaah. Dan ulama meriwayatkan satu hadis yang mana ini noponiku hadisnya panjang tapi kita singkat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan satu malaikatnya untuk turun kepada manusia yang mana mereka sedang melaksanakan sholat berjamaah. Jadi di suatu tempat didirikan sholat berjamaah, maka malaikat ini diperintahkan oleh Allah untuk turun ke tempat tersebut. Kemudian malaikat memeriksa imamnya tidak khusyuk. Nah ini contoh nih. Ini diperiksa imamnya mboten khusyuk. Kemudian juga diperiksa shaf pertama nggih mboten khusyuk. Diperiksa jamaah yang sholatnya di shaf kedua nggih mboten khusyuk. Akhirnya malaikat membawa kabar yang kurang baik ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya sudah memeriksa para jamaah. Di jamaah sudah saya periksa mulai imam sampai makmum yang terakhir, mereka sholatnya tidak ada yang khusyuk. Gimana ini ya Allah? Apa jawaban Allah para hadirin? Saya tetap menerima sholat mereka sebab mereka sholat berjamaah. Jadi ternyata keutamaan sholat berjamaah niku begitu besar para hadirin. Di samping pahalanya 27 kali lipat, pasti kita akan mendapatkannya. Makanya rugi kalau kita itu sholat sendiri. Sehingga usahakan para hadirin, sholat 5 waktu ini jangan sendirian. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jangan sampai sendirian. Bahkan sholat di awal waktu itu afdol.
Ketika kita mendengar adzan, kemudian kita menyibukkan diri kita untuk berwudu, kemudian berangkat ke masjid, itu afdol. Tapi ketika kita mendengarkan adzan, kemudian kita sudah siap-siap untuk sholat, kok tidak menemukan jamaah, misalnya kita ada di suatu tempat yang mana pada saat itu tidak ada umat Islam, misalnya kita di luar negeri atau gimana, maka kita pada waktu itu tidak dianjurkan sholat di awal waktu. Kenapa? Karena kita lebih dianjurkan untuk menunggu jamaah. Makanya ada pertanyaan, lebih baik mana? Sholat di awal waktu tapi sendiri, atau sholat di akhir waktu tapi berjamaah? Maka jawabannya lebih baik di akhir waktu tapi kita mendapatkan jamaah. Karena saking besarnya keutamaan pahala berjamaah para hadirin. Jadi ini alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah karena kita diberikan oleh Allah nikmat besar, yaitu bisa melaksanakan sholat berjamaah.